Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita membuat satu adegan ya, di dalamnya itu ada pemain piano, ada yang nyanyi, ada yang bermain gitar, kira-kira bagaimana cara kerjanya. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana proses cara kerja menggabungkan aset-aset yang ada di Mixamo. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kira-kira menggabungkan beberapa karakter yang ada di Mixamo. Jadi ini permintaan dari salah satu komentar di konten YouTube saya. Kira-kira bisa digabung nggak antara karakter yang ada di Mixamo, baik pemain gitar maupun pemain piano dan yang lagi nyanyi bersama dengan aset mungkin pianonya, gitar dan sebagainya ya. Oke, pertama-tama teman-teman dipastikan kita akan masuk ke bagian yang namanya adalah ke Mixamo dulu ya. Nah, di Mixamo ini teman-teman mengambil dulu beberapa aset ya. Dipastikan kita mengambil beberapa aset, karakternya seperti apa, dan saya sudah siapkan ada karakter James, Bryce, Lola ya. Oke, mungkin yang pertama dulu saya kepengen ngambil yang James dulu. Saya ke karakter, lalu saya searching James. Oke ya. Nah, James ini sudah ada filenya, ini dia teman-teman. Terus kemudian James ini nanti dia akan bergerak sebagai singing ya, jadi untuk nyanyi ya. Jadi saya klik animation, terus kemudian saya coba ambil untuk singingnya. Oke ya, lalu saya coba enter, kira-kira apakah ada. Nah, kita lihat kira-kira singing maunya seperti apa gayanya. Ini bebas teman-teman ya, jadi ada yang modelnya seperti ini juga boleh, ini terserah kita, yang kita pilih aja kira-kira baiknya bagaimana. Oke, saya pilih aja, misalkan saya pilih ini saja teman-teman. Oke, dia lagi nyanyi, terus kemudian bergerak seperti ini, langsung segera aja langsung kita download ya. Nah, ketika download saya pilihnya with skin, karena saya jangan ini, tapi saya pakai yang with skin, jadi artinya berdasarkan karakter dan gerakannya ya, lalu kita download. Oke, setelah teman-teman download nanti ada perintahnya ya. Jadi berikutnya kita akan ngambil yang ini udah beres. Sekarang kita ambil yang Bryce ya. Oke, karakternya Bryce, saya coba klik di sini, saya ketik. Ini sebelum sudah saya cari dulu teman-teman ya. Nah, ini dia karakternya. Ini terserah kalian mau karakternya mau bagaimana, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk animasinya si Bryce ini ngapain ya? Oh, dia bermain gitar ya. Ini saya sudah searching, tinggal saya klik animation, terus kemudian saya ketik bermain gitar. Nah, bermain gitar ini ada dua, ada yang ini, ada yang santai. Oke, yang saya gunakan yang sebelah kiri ya, yang santai dulu aja. Oke, jadi ini dia nadanya. Kalau teman-teman maunya buatnya seperti ini, langsung aja di play sesuai kebutuhannya, tinggal di play saja. Kalau misalkan style mau lebih lambat lagi, lebih santai, nah lebih gini santai, itu nggak masalah teman. Oke, atau mau lebih di sini juga boleh, itu bebas saya kebutuhan. Kalau style sebelah kanan itu nanti akan lebih cepat gerakannya. Nah, itu dia. Oke, dan saya kepengen agak sedikit santai ya, karena dari si musiknya, dari gayanya si mic vokalisnya tuh agak santai. Oke, jadi saya santai juga. Langsung aja di download ya, seperti biasa langsung klik aja download. Oke teman-teman, untuk gitarnya sudah saya dapatkan, dari saya download, dan selanjutnya saya masuk ke bagian Lola. Oke, ini karakternya ya, jadi saya masuk ke karakter, lalu saya ambil lagi si Lola. Oke, ini bebas ya, tidak harus ngikutin saya teman-teman. Terus kemudian setelah kalian pilih karakternya, segera teman-teman tinggal pilih kira-kira piano playingnya yang mana ya untuk animasinya. Ini animasi ini sudah disiapkan oleh si Mixamo, jadi teman gak usah khawatir, tinggal pilih. Oke, saya pilih yang pertama saja, yang ini. Oke, atau yang ini juga boleh. Ini bebas, bedanya lebih cepat lebih lambat aja kurang lebih ya, tinggal klik aja. Kemudian setelah saya pilih untuk bermain pianonya, ini stylenya lebih santai. Kalau mau cepat banget di 100-in, dia lebih bergaya. Nah, itu dia. Oh gitu ya, lebih bergaya. Nah tuh gitu ya. Oke, kalau sudah, segera langsung saja download ya. Seperti biasa, klik with skin lalu klik download. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan ada 3 singing untuk yang sedang vokalis, nyanyi, gitar, dan playing. Jadi kalau saya klik foldernya, ini sudah ada 3 ya. Jadi Mixamo. Jadi mungkin judulnya kali
judul materi ini adalah Mixamo Compositing kali ya. Jadi menggabungkan 3 karakter di dalam satu Blender, terus kemudian ditambahkan dengan asetnya. Ini sudah ada semua teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke sini. Dan teman-teman ini ditutup dulu sebentar, terus kemudian teman-teman coba untuk mengambil karakter yang kita miliki. Oke, karakter sudah saya dapatkan ada 3 teman-teman. Sekarang tinggal menambahkan elemen kira-kira untuk gitarnya, mic-nya, dan mungkin pianonya ya teman. Oke, sebelum kesana saya coba ambil karakternya dulu dengan cara ke file, import, fbx, dan kita arahkan di mana kita simpan. Oke teman-teman, ini saya sudah pilih ada 3 ya yang sudah saya download tadi. Saya kepengen mungkin yang piano dulu, saya ambil import. Dan ini posisinya seperti ini, dan saya coba untuk kondisi seperti ini teman-teman, tidak usah khawatir. Jadi bisa diputar menggunakan rotasi ke arah yang sumbu ini, yang Z, ketik 90 juga boleh, enter. Dan ini boleh di posisi di kiri sebentar, ada di sini posisinya. Terus kemudian nanti teman-teman boleh mengambil lagi karakter. Jadi kalau di play ini udah bergerak ya, ada bergerak, main piano gitu ya. Nah, itu sampai sekitar 188 ya kalau nggak salah ya. Kalau di play nanti sampai 188 dia bergerak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, dari sini teman-teman tinggal coba untuk mengambil lagi file import lagi seperti biasa, fbx. Kemudian yang bagian singing yang lagi nyanyi ya, import saja. Dan kita tunggu. Nah, ini sudah ada nyanyi, tinggal digeser ke kiri-kiri, kira-kira kan nyanyi ada di tengah, kondisi kayak gitu. Jadi kalau di play dia berbarengan. Nah, dia nyanyi, ada main piano, terus kemudian nanti ada yang sebentar saya geser ke kiri deh, kayak gini ya, bernyanyi. Terus kemudian nanti ada pemain gitar sebelah kanan. Untuk pemain gitar juga sama, pemain gitar saya ambil import file fbx, seperti biasa klik aja di bagian gitar, langsung saja import ya. Nah, ini pemain gitarnya ada di sini. Jadi ada 3 karakter yang saya gabung di sini sesuai dengan permintaan. Jadi ada beberapa tuh ya, membuat minta karakter, ada yang bikin transformer dan sebagainya. Tapi ini saya buat dulu yang untuk kondisi pakai Mixamo teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman yang request yang belum dibuatkan, sabar ya, karena saya juga selain mengisi konten, saya juga ngajar di 2 tempat teman-teman. Jadi akhir-akhir tahun ini ada tawaran untuk mengajar dan pekerjaan ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kita lihat di sini ya, di bagian yang namanya rendering, dia final render. Ini kondisinya dimatikan untuk skin like-nya sama scene word-nya dimatikan saja, dan kondisinya seperti ini tampilannya ya. Nah, dari sini teman-teman nanti ketika kita ingin menambahkan elemen seperti kayak gitar, piano, teman-teman setidaknya harus menginstal yang namanya Blender Kit. Ini Blender Kit ya. Jadi Blender Kit ini bisa kalian download dengan cara kita ketik di sini, ketik aja Blender Kit. Nah, install dulu ya. Nanti kalau teman-teman sudah di-download Blendernya, nah downloadnya di sini ya, klik aja di sini. Terus kemudian nanti teman-teman tinggal di Blender, di edit preference sekali lagi, dan itu segera diinstal ya. Ini dia. Ini saya sudah install ya, untuk versinya bisa digunakan 4.2. Untuk yang 3.6 juga bisa, sama aja ya, tinggal diinstal seperti biasa. Kalau untuk yang versi 4.2 tidak di sini installnya, tapi kalau untuk yang versi 4.2 teman klik di sini, pilihnya yang ini, pojok ini ya. Oke, pilihnya available install from disk ya, ini dia. Klik aja di sini, nanti baru diarahkan kemana mau file yang kita mau simpan. Dan saya sudah diinstal, udah aman ya. Dan nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Di sini ada pilihan seperti find model untuk mencari model, dan ini materialnya. Ini objek-objek lainnya ya, seperti scene, ruangan scene. Sebentar. Saya coba untuk yang ngambil piano ya. Klik di sini pertama, klik langsung piano aja. Piano simple. Oke, saya pakai yang ini aja nih. Jangan ambil yang ada gemboknya, ini bayar. Kita ambil yang free aja. Oke, dibuat langsung dia akan ada di sini sebelah kanan pianonya. Oke, kalau saya undo ya, kosong. Oke, kalau saya buka lalu saya klik piano, dia akan rendering, akan tampil.
Nah, dari sini teman-teman nggak usah khawatir. Sebelum saya dulu lagi deh, dan pastikan teman-teman nanti setiap karakter ini diberi collection masing-masing ya. Contoh yang pertama nih, sebelah kini saya blok dulu, lalu saya tekan klik kanan, pilihnya namanya move to collection atau tekan M juga boleh. Ini collection mungkin pemain piano ya, begitu ya. Oke, langsung aja create, dan sini akan diciptakan pemain piano. Oke, untuk yang collection di atas nih apa sih? Ini adalah armatur. Tadi kan ada piano nih, baru satu armatur ya. Oke, sekarang saya kepengen membagikan yang ini. Ini vokalis ya. Saya blok dulu, lalu tekan M. Ini collection vokalis. Nah, gitu ya. Klik. Nah, dia sekarang udah masuk vokalis ya, berdiri sendiri, teman-teman. Tuh ada piano, ada vokalis, ada satu lagi yang ini gitarisnya ya. Saya tekan M, lalu nih collection gitaris. Oke, ya, langsung enter aja, dan saya sudah masuk. Oke, jadi di bagian collection itu hanya kamera doang. Ini saya sembunyikan. Sebentar. Saya konsentrasi di pemain piano, jadi ini saya sembunyikan dulu. Sekarang saya ke piano. Oke, diaktifkannya piano ya. Lalu saya ke pianonya, lalu dibuka pianonya, kita ambil tik ya, nanti udah keluar ya sini ya. Dan teman gak usah khawatir, tinggal diseleksi aja, digeser seperti biasa, taruh di mana, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tinggal diputar pakai yang biru ya, mungkin ke arah yang minus 90. Oke, lalu disesuaikan posisinya ada di mana, apakah mau seperti ini, tinggal diatur ya. Apakah jadi kalau di play diperhatikan, sambil diperhatikan kalau di play apakah sudah pas. Nah, ternyata pianonya kurang gede. Atau karakter kurang gede ya, boleh tinggal dibesarin aja kayak gini, boleh. Terus kemudian nanti dipaskan kira-kira posisi dari samping, apakah sudah pas posisinya kira-kira gini, digeser ke depan. Nah, itu dia. Jadi ketika di play, nah kalau kurang tinggal dipasin lagi, kurang naikin dikit ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah gitu ya. Nah ini kalau memang ini mau dibuang, misalkan mengganggu, dihapus saja. Ini saya aktifkan, lalu saya gabung, saya hapus, ini saya hapus, misalkan begitu, itu boleh ya, silakan. Ini juga dihapus juga boleh, ini juga dihapus juga boleh, kalau nggak perlu nih rodanya. Oke, saya butuh misalkan ini saja, misalkan contoh gini ya. Nah itu dia. Oke, kalau memang ini kurang pas, boleh digeser ke depan sedikit, atau diklik di bagian bawahnya juga bisa, geser lagi ke depan. Nah, paduknya juga sama, itu bisa diatur apakah mau ke belakang lagi juga boleh ya teman. Bisa diatur ke belakang. Tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan ya. Oke, itu dia. Cukup kali ya. Iya. Nah gitu ya. Kurang belakang. Hahaha. Ya begitu deh pokoknya ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan. Misalnya lagi main piano, mungkin dari sini ada yang protes, wah piano ngapain dicopot, nama piano pasti ada bodinya ya. Silakan, kalau takutnya nggak kelihatan ya ntar ya. Saya ingin buat seperti ini, nanti teman-teman bebas mau piano tingkat atau gimana, silakan ya. Ini salah satu contoh aja ya. Oke, kemudian setelah selesai teman-teman di sini piano sudah masuk ya. Piano udah masuk sama karakternya, ada satu kesatuan. Oke, kalau selesai biar nggak berat matikan. Oke, saya hidupkan yang vokalis. Nah di vokalis ini saya kembalikan ke awal posisinya. Kemudian teman-teman tinggal diambil mic ya. Kita cari mic apa saja. Jadi nanti keluar. Matanya dibuka dulu. Nah ini ada beberapa mic ya. Jadi teman-teman tinggal dicari, ambil mic yang sesuai kebutuhan. Yang mana? Misalkan yang ini gitu ya, atau yang ini. Boleh digeser ke kanan dulu. Ini ada beberapa pilihan. Dia ada. Oke, ini aja nih. Ini gratis ya. Ini lebih enakan ini. Nah lebih enak nih. Klik aja, nanti dia akan keluar di sini mic-nya teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah ini setelah saya geser kemari mic-nya, sumbu tengahnya ada di sini. Kalau kita tekan titik ya di keyboard,
Ini kayak ada kayak koordinat ini dia ya, ini. Ini kita bisa menggeser itunya sebagai koordinatnya, jadi nanti tinggal diatur di sini ya, itu lebih gampang. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mic-nya bisa nempel langsung ke bagian jarinya, teman-teman, gitu ya. Klik di bagian tulangnya, saya tekan titik dan saya konsentrasi di bagian karakternya, dan di sini ada namanya kayak orang lari ya, orang lari. Di sini pilihnya Vivo Display in front untuk saya melihat ininya nih, telapaknya, tulang telapaknya ya. Jadi teman-teman tinggal ke edit mode, lalu klik edit ke pose, maksudnya klik di bagian si tulang, kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk tekan Shift S, pilihnya cursor to selected. Jadi kursornya akan pindah. Saat ini kursornya ada di sini ya teman-teman, ada di ujung sini. Tuh yang titik-titik merah itu kursor. Dan saya kepengen lihatnya pindahnya kemarin ke sini ya. Kita tinggal tekan Shift S, cursor to selected. Jadi kursor menuju seleksi yang kita seleksi. Nah, sekarang udah pindah ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana si ininya biar pindah. Oke. Maaf. Saya ke sini ya teman-teman, klik di bagian ini, lalu teman-teman tinggal dicoba untuk bagaimana caranya dari sini, nanti dia akan pindah ke gitu ya nantinya ya. Oke, teman-teman cukup masih aktif di sini yang kuning, dia aktif, lalu tekan Shift S, selection to cursor. Jadi apa yang kita seleksi akan menuju ke kursor, dan sekarang sudah pindah ya. Nah, ini udah pindah teman-teman. Nah, itu dia. Oke, nah dari sini teman-teman tinggal menyesuaikan posisinya ada di mana sesuai kebutuhan. Tapi saran saya ini biarkan aja digeser ke sini deh. Nah, itu dulu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya si mic-nya ini bisa ngikutin tulangnya. Jadi langkah pertama teman-teman boleh diaktifkan si MV-nya, baru klik di sini dengan tulangnya pakai Shift ya, lalu ke pose, klik tulangnya yang dimana yang mau di-up-kan sebagai acuannya, lalu di Ctrl P, lalu pilih bond, dan saat ini teman-teman sudah terkoneksi ya. Jadi ketika saya play dia sudah ngikutin. Nah, pertanyaannya adalah kita harus meletakkan posisi sesuai dengan arah yang kita inginkan, sesuai dengan tangannya kali ya. Saya klik in front-nya, saya matikan, dan teman-teman segera untuk mengontrol secara pelan-pelan. Saya geser kemari dulu, kemudian saya coba untuk lihat dari atas, lalu saya putar arahnya ke sini, kemudian saya putar ke arah ke sana. Ini sesuai kebutuhan ya. Jadi apa yang kita inginkan, apakah mau agak lebih ke depan atau ke atas, itu terserah kalian. Oke, ternyata dari sini kurang ke atas, kurang ini ya. Jadi saya dari samping, dia kurang ke sini. Nah, kurang agak gitu ya. Gitu kali ya. Haha. Ya begitu deh pokoknya, teman-teman tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Kira-kira mic-nya, waduh, salah. Harus begini kan. Nah. Ya, oke ya. Kayak gitu. Haha. Ceritanya. Nah, dari sini teman-teman tinggal ini udah kira-kira udah pas ya, tinggal dicoba di play. Dan saat ini udah sedang megang mic. Cuman karakter mulutnya agak ini ya. Diem aja ya. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi cara ngelingnya seperti itu. Oke. Mikrofon sudah jadi sama vokalis. Sekarang mikrofon ini masukin ke dalam folder vokalis. Tinggal klik, tahan, tempel ke atas. Sekarang sudah masuk ya mikrofon. Selesai untuk yang kedua. Dan berikutnya saya matikan yang untuk gitarisnya ya. Saya hidupkan gitarisnya, ini dia teman-teman. Oke, sekarang bagaimana untuk gitarisnya? Wah, gile gitarisnya. Oke ya, ceritanya begitu ya. Jadi teman-teman tinggal dipilih aja, pilih gitar ya, ketik aja gitar. Oke, jadi gitarnya sudah ada, teman tinggal kita pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita mau ya. Minta saya geser ke kanan, cari yang kira-kira gratis aja. Oke, bukan yang ini, bukan. Ini coba saya geser ke kiri sedikit. Oke, sebentar ini. Wah, ini alat musiknya pakai bambu-bambu ya. Bambu kayu-kayu. Oke, ini juga bisa, ini juga bisa. Ini aja deh. Yang gratis nih, ya. Klik aja, tik. Nah, ini udah keluar teman-teman untuk gitarnya.
Ini dia, ini saya tutup matanya, saya tutup lagi. Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada apa ya namanya, ada oke, ini sudah ada kayak alat-alat lainnya. Ini boleh dihapus kalau teman-teman tidak mau, dihapus saja. Kemudian ini juga sama, gitar ya, gitar kalau digeser dia tidak seperti ini. Kalau kita perhatikan ada kayak garis. Ini teman-teman boleh diklik kanan, pilihnya parent. Saya pakainya yang clear ya, clear keep transform. Nah, yang ini boleh dihapus. Nah, dihapus gitu aja. Oke, kabel-kabel pakai nggak ya kira-kira? Oke, ini juga boleh dihapus, ini juga dihapus. Dihapus, ini dihapus juga ya. Oke, yang saya butuhkan hanya gitarnya doang teman-teman, ini dia. Oke, seperti ini gitarnya saya dapatkan. Oke, sudah pas ya. Oh, cukup. Sama kayak tadi teman-teman. Lalu cara kerjanya bagaimana supaya bisa menempel di sini? Nah, teman-teman diklik di bagian karakternya, jangan lupa in front, dan teman-teman konsentrasi di bagian sini kali ya. Saya kepengen nempel di bagian sebentar. Saya edit mode dulu. Lalu, sorry, saya pakai pose. Saya klik di bagian ini, yang nomor 2 dari bawah ya. Oke, Shift S, cursor to selected ya, pindah ke situ. Dan sekarang saya kepingin ininya saya matikan dulu, lalu aktifkan si gitarnya, bodinya ya. Kemudian saya tekan Shift S, pilihnya selection to cursor. Jadi gitarnya apa yang kita seleksi nanti menuju cursor. Nah dari sini teman-teman dicoba untuk mengontrol tata letak sesuai kebutuhan ya. Oke, kira-kira gimana baiknya kebutuhan tempelkan kerja di sini. Nah itu. Oke, kalau bisa lihat dari atas juga posisinya apa. Kalau memang tulang ini mengganggu, dimatikan dulu. Oke, dan ini dari atas ya. Dan tinggal diatur kira-kira arah gitarnya seperti apa. Sorry, saya pilih gitarnya. Nah, kira-kira gitu ya, posisinya ada di dalam seperti ini. Oke, terus kemudian saya putar lagi. Oke, kemudian saya lihat dari depan, dicek lagi apakah sudah pas. Oke, oh ternyata kurang ke atas. Oke, ini saya pilihnya ada pilih yang normal atau view aja berdasarkan sesuai dengan kelihatan. Oke, dan nanti boleh diklik agak ke bawah dikit. Nah itu dia ceritanya gitu, ceritanya ya, tonton ceritanya doang nih. Oke gitu ya, cukup dia. Kurang pas ya. Oke, saya geser sedikit. Oke, kira-kira gitu. Wow, mantap ya ceritanya gitu. Nanti sedikit agak miring gini dah ya, ke bawah dikit. Nah gitu kali ya. Sorry, suruh kurang ke sana ya. Pokoknya gitulah ya posisinya ya. Nanti tinggal diatur sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan nih. Oke, sedikit saya putar. Repot juga ya. Oke, di depan agak turun dikit ya, kira-kira gitu. Ya, ceritanya tuh ceritanya ngebas nih, gitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman dicoba untuk bagaimana supaya bisa oke, ini sebentar, ini kayak kurang pas. Nah gitu aja deh. Oke, dari depan. Wes, kira-kira gitu ceritanya. Oke deh, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ngepasinya supaya dia bergerak ngikutin badan. Jadi tulang ini teman-teman kalau saya klik in front itu ya, jadi nanti tulangnya akan ngikutin yang di sini nih. Bukan di sini, tapi saran saya di bawah sini. Itu lebih aman ya. Kalau menurut saya sih nanti tinggal dikembangkan aja. Oke, setelah sampai sini baru teman-teman tinggal klik di bagian gitarnya, lalu klik tulangnya, kemudian pilih pose. Kemudian saya klik yang nomor 2 dari bawah 1, 2 ini ya.
baru teman-teman tinggal coba untuk Ctrl P atau klik kanan juga bisa, sama aja. Klik kanan ada parent, kalau nggak Ctrl P lebih aman. Ctrl P, pilihnya bond. Nah, saat ini sudah nempel ke bond. Jadi ketika nanti di play dia bergerak. Ini ya ceritanya. Santai ya ceritanya gitu. Wah, talinya saya hilangin tadi talinya. Terus ada talinya ya di atasnya ya, di edit gitu ya. Oke, sebentar nih saya matikan infonya ya, cukup lah kira-kira ya, meskipun ada sedikit overlap. Masih ada overlap ya. Ini nanti dari sini tinggal kalau kurang pas atau bagaimanapun tinggal diatur arah ke atasnya ya. Misalkan pada saat ternyata terlalu dalam, oke, saya kepengen pakai lokal, saya putar gini, boleh gitu ya. Masih overlap ya. Ya intinya seperti itu teman-teman, tinggal diatur tentang posisinya ya. Jadi pada saat dia mulai kalau saran saya ini kita masih bisa mencoba untuk menganimasikannya, pergerakan tangannya ke arah kemana bisa diikutin sebenarnya perpindahan. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini kan, kalau klik gitarnya ini kan sumbunya di sini kan, jadi teman-teman tinggal sebenarnya udah dari sini, nanti sebentar nih kurang ke bawah kali, oh berarti posisinya kurang ke sini. Nah, kurang ke sini. Masih mending lah sekarang ya, masih kurang kayaknya, masih kurang pas gitu ya. Jadi teman-teman setidaknya kita seperti itu ya cara kerjanya. Dari sini nanti kalau misalkan sampai di sini ternyata bergeser, teman-teman boleh mencoba untuk pertama mungkin di sini kan, terus kemudian dia masuk ke sini gitu ya. Teman-teman juga bisa menggeser ke bawah kayak gini, misalkan ini sesuai kebutuhan ya, bisa menggeser berdasarkan R, J gitu ya, yang diatur kira di mana posisinya. Lalu teman-teman tekan K ya, tekan K. Nah, pakai rotasi. Nah, itu dia ya, di situ nanti pada saat kemari dia mungkin agak naik ke atas ya. Nah, ini kalau mau naikin ke atas posisinya tinggal tekan R, Y lagi ke atas gini. Nah, gitu ya. Terus nanti boleh diatur lagi mungkin RZ agak ke sana, gitu ya. Lalu teman-teman tinggal dicoba untuk tekan K di keyboard, lalu pilih rotasi. Jadi dia tetap ngikutin arahnya kemana ya. Nah, itu dia. Nah, gitu ya. Ini kalau misalkan di sini ternyata kurang ke bawah, teman-teman tinggal dikebawain lagi. Oke, minimal dia ngikutin dulu. Nah, gitu ya. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalkan sampai di sini mau agak ke bawah lagi, teman-teman tinggal digeser ke bawah lagi, RY bawah dikit ini, sama RZ ya, sesuai kebutuhannya. Lalu tekan K lagi, rotasi lagi. Nah, itu dia. Ya minimal kayak gitulah posisinya. Oke. Simple. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh diaktifkan secara semuanya, diaktifkan semua. Dan teman-teman tinggal dicoba untuk disembunyikan di bagian ini gitarisnya saya masukin kemari ya, ke gitaris. Nah, itu ya. Dan armatur gitarisnya nanti saya sembunyikan. Nah, begitu pula dengan yang vokalis, saya hidupkan vokalisnya. Oke, ini render saya buka juga, dan jangan lupa armaturnya saya matikan, tidak perlu saya hidupkan. Oke, piano juga sama, saya hidupkan tampil, tapi untuk armaturnya nggak usah. Gitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini udah jadi semua teman-teman. Nah, dari sini teman-teman nanti tinggal di-render aja secara ini ya, menggunakan kamera. Jadi ketika nanti file ini saya play bersamaan, dia bergerak bersamaan semua. Sambil jadi ada pianonya, ada apa namanya, orang vokalisnya megang mic, dan ada gitarisnya juga megang gitar. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja ya teman-teman yang saya bisa sampaikan. Jadi intinya kita mengambil beberapa elemen
di karakter yang ada di Mixamo, terus kemudian ditambahkan menggunakan Blender Kit dan dijadikan satu cuplikan orang ini sedang bermain gitar dan megang mic dan sebagainya ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Kalau untuk musik dan suara tinggal masukin aja. Cuma saya belum menemukan ya vokalis seperti apa, gitaris seperti apa, dan pemain pianis seperti apa, karena ini ada hubungan dengan hak cipta musik teman. Jadi saya harus berhati-hati. Oke kalau begitu, sekali lagi sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan materi beda di minggu-minggu berikutnya. Sekian, terima kasih.